Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3. Di sini kami akan menjelaskan tentang topologi dan bagaimana cara interaksi antar data, komunikasi antar data yang ada pada topologi yang kami buat. Di sini saya Dian Anugrah dengan NIM F551240447. Nah, jadi di sini saya akan menjelaskan topologi yang saya buat, yaitu topologi bus. Topologi bus yang dimana topologi bus ini sebenarnya dia menghubungkan penghubung antar perangkat itu end device itu menggunakan satu kabel saja sebagai kabel utama. Nah, untuk menghubungkan antar end device dengan end device lainnya itu ke kabel utama itu dia membutuhkan sebuah kabel yang namanya T-connector. Tapi karena di Cisco Packet Tracer ini tidak ada kabel T-connector, maka di sini saya menggantinya menggunakan switch. Nah, pada topologi bus ini, saat kita mengirim data dari komputer sini ke komputer yang ada di ujung sini, maka komputer ini dia akan melakukan broadcast. Broadcast pada semua ini. Nah, dia melakukan broadcast dan mengecek satu-satu yang mana IP tujuannya itu, mana komputer yang memiliki IP tujuan yang sama dengan dirinya yang diminta. Nah, sini untuk IP-nya saya menggunakan IP 192.168.1.5, ya, yaitu IP kelas 3 yang biasa digunakan pada LAN. Nah, dengan subnet match-nya itu 255.255.255.0 dengan default gateway 192.168 dan 1.1, yang mana default gateway ini merupakan IP dari router yang menghubungkan semua topologi jaringan yang kelompok kami buat. Nah, untuk cara komunikasi data ini sendiri, itu saya akan melakukan ping dari PC ini ke PC sini. Dan sini PC itu dengan IP 192.1.6. Coba di sini 192.168.1.6. Nah, sini ada pesan reply, berarti ia menandakan bahwa komputernya sudah terhubung. Nah, di dalam menghubungkan proses ping tadi itu, dia sebenarnya terdapat dua protokol yang sedang berjalan, yaitu protokol ARP dan juga protokol ICMP. Nah, saya akan mencoba untuk akan simulasi mengirim data dari PC ini ke PC sini. Nah, kita bisa lihat di sini bahwa protokol yang berjalan itu ICMP, yang seharusnya itu sebenarnya yang berjalan pertama itu ARP untuk mencari alamat dari PC tujuan. Nah, tapi karena tadi kita sudah melakukan ping sebelumnya, maka komputer ini dia sudah mengetahui alamat dari PC ini. Jadi dia langsung melakukan pengirim data, tidak lagi meminta alamat menggunakan ARP. Jadi untuk itu kita reset dulu. Ini ARP. Nah, dan kita reset. Nah, kita ulangi lagi kirim data dari sini ke sini. Nah, kita lihat sini dia yang berjalan adalah ARP. Nah, pas dimulai, komputer ini dia akan melakukan broadcast. Dia melakukan broadcast, dia mengirim pesan, dia mencari siapa sih yang di antara PC ini yang memiliki IP 1.6 tadi. Nah, 1.6 dari komputer ini. Dia akan cek satu-satu di semua PC di sini. Dia akan cek apakah ini IP-nya sama, oh, tidak, berarti dia skip. Ini IP-nya sama, tidak, berarti dia skip. Nah, terakhir dia cek sini apakah IP-nya sama dengan yang dia ternyata iya. Nah, jadi komputer
target ini yang punya IP itu dia akan mengirimkan MAC address-nya ke komputer yang melakukan broadcast tadi. Kita percepat di sini. Di sini dia mesti ARP. Nah, saat sudah kembali ke sini, yang berjalan ada ICMP. Nah, jadi di ICMP ini adalah data yang akan dikirim. Yang tadi ARP hanya untuk mencari alamat tujuan yaitu MAC address dari PC ini. Nah, setelah dia dapat MAC address ini, maka dia kirimkan ke PC yang mengirim data tadi bahwa oh alamat saya ada di sini. Nah, pas saat dia sudah mengetahui alamatnya ada di mana, maka dia langsung kirim sudah data yang ingin dikirimkan ke PC target. Nah, jadi saat sudah mengirim data, dia tidak perlu lagi mengecek PC-PC lainnya karena itu bukan target mereka, bukan target untuk yang dikirimkan data. Jadi langsung ke tujuan utamanya. Nah, saat sudah mencapai tujuan utamanya, maka PC ini akan merespon lagi, merespon ke PC sebelumnya bahwa dia sudah menerima data yang dikirim tersebut. Jadi, ya, begitu sudah proses dari pertukaran data. Nah, kemudian di sini ada STP ini STP sebenarnya dari di yang akan berjalan otomatis dari switch-nya untuk memblokir jalur-jalur cadangan saat tiap beberapa detik sekali eh, agar mengurangi agar internet itu tidak menjadi lemot karena harus mengecek semua jalur yang ada. Baik, terus bagaimana jika kita ini melakukan mengirim data dari sini ke topologi yang lain? Karena sini dalam satu topologi ini dia masih dalam satu broadcast, dalam satu IP kelas yang sama, jadi dia hanya mengecek di sini. Tapi kalau kita mengirim dia langsung ke misal di topologi sini, nah maka komputer ini dia mengirim pesan itu dia akan melakukan ARP lagi untuk mencari alamatnya. Tapi komputer ini dia sudah mengetahui bahwa alamat tujuannya itu dia berbeda dengan IP kelas dia. Jadi dia akan mengirim itu ke router. Nah, router ini dia seperti kurir yang mengirim dia akan komputer ini akan menitipkan datanya ke router ini. Kemudian router ini mengecek data tersebut ingin dikirim kemana. Nah, ternyata data tersebut ingin dikirim ke sini. Maka dia akan mengirim itu ke switch di sini dan switch ini akan meneruskannya ke PC sini. Baik, selanjutnya itu kendala. Nah, kalau dalam topologi topologi bus sendiri itu kendala kendala yang biasa terjadi itu saat eh, yang device-nya sudah sangat banyak, sudah mencakup jaringan yang sangat luas. Nah, itu bisa saja dua komputer secara bersamaan dia mengirim data. Nah, saat dia mengirim data dari komputer ini dan komputer ini, dia akan bertemu di satu jalur. Nah, saat bertemu jalur itu bisa terjadi collision atau tabrakan antar data tersebut sehingga data tersebut hancur dan tidak bisa lagi dikirimkan. Tapi untuk di simulasi ini karena di sini menggunakan switch, sedangkan switch itu dia bisa memiliki memori untuk menyimpan eh, data yang dikirim terus dikirim secara bergantian, maka itu tidak akan bentrokan tersebut tidak akan terjadi pada simulasi di Cisco Packet Tracer ini. Baik, kemudian juga jika salah satu kabel terputus, misal kabel kabel sini terputus. Nah, saat ini melakukan ping ke komputer ini, dia tidak akan bisa terhubung karena kabelnya tidak ada. Nah, jadi si komputer ini dia melakukan broadcast, tapi broadcastnya itu tidak mendapatkan respon apapun sehingga eh, terjadi tidak terjadi apa-apa. Datanya itu gagal terkirim.
Nah, cara untuk memperbaikinya itu kita harus memperbaiki kabelnya. Baik, sekian dari saya. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Saya Alvin Pertaman Sangi dengan NIM F551240058 akan menjelaskan dan mensimulasikan tentang topologi mesh. Topologi mesh adalah topologi yang dimana setiap perangkatnya ini saling terhubung dengan perangkat yang lainnya. Makanya kelebihan dari topologi mesh ini, jika ada salah satu kabel yang putus, maka datanya ini masih bisa terkirim karena semua perangkatnya ini saling terhubung. Tapi karena ini butuh banyak kabel, maka untuk biaya instalasinya pasti akan lebih mahal juga. Di sini saya menggunakan 5 switch 2960 dan 5 PC, yang dimana masing-masing PC ini terhubung dengan masing-masing switch juga, yang dimana untuk setiap PC saya sudah mengisi IP address-nya dan subnet mesh-nya. Bisa kita lihat sini, IP address-nya 192.168.10.1. PC yang lain juga begitu, saya cuma ubah angka IP paling terakhirnya. Oke. Saya akan langsung saja mensimulasikan untuk pengiriman datanya. Di sini saya mengirim data dari PC 3 ke PC 2. Bisa kita lihat dari PC 3 ke switch yang paling dekat dulu, lalu ke switch yang lain lagi, lalu ke switch yang paling dekat dengan PC 2, dan sampai ke PC 2. Oke. Setelah PC 2 dia akan kembali, karena tadi dari PC 3 ke PC 2 itu namanya echo request. PC 3 mengirim echo request ke PC 2, lalu PC 2 mengirim echo replay lagi ke PC 3 melalui switch. Jika sudah terpenuhi, nah jika ini switch terakhir ke PC 3, nah maka statusnya ini bisa kita lihat ini sukses. Dan kita lihat lagi, ini waktu dari switch ini dia menyebar, karena ini perangkatnya saling terhubung seperti yang saya bilang tadi, maka saat dia sampai ke switch, dia menyebar lagi buat mencari switch mana yang paling dekat dengan perangkat tujuannya, switch mana yang paling dekat dengan PC 2 ini gitu. Dan ini ada tanda X, yang dimana tanda X ini berarti paketnya ini bakal berhenti di sini, buat pengirimannya bakal dibuang ya, begitu. Maaf, saya lupa menjelaskan bahwa untuk mengirim sumber daya kita harus mengetahui MAC address si pengirim dulu, dengan cara yaitu mengirimkan ARP request, lalu si tujuan mengembalikan ARP replay lagi agar mengubah IP address menjadi MAC address agar ICMP bisa berjalan. Dengan cara yang pertama, kita harus melakukan ping pada si tujuan 192.168.10.4. Nah, setelah kita melakukan ping, maka echo request dan echo replay ini akan berjalan, atau ICMP akan berjalan sehingga kita bisa mengirim data. Contohnya ini dari PC 1 ke PC 2. Nah, ini ada tulisannya sukses. Oke, maaf, saya ucapkan terima kasih lagi. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Miftol Hidayat dengan NIM F551240048. Saya dari kelompok 3. Di sini saya akan menjelaskan topologi yang telah saya buat. Topologi yang saya buat itu adalah topologi tree di sini. Nah, topologi tree itu merupakan kombinasi dari beberapa topologi star yang dihubungkan dalam bentuk struktur hierarki. Nah, pada topologi yang saya buat ini itu terdapat satu switch utama dan 2 switch cabang yang terhubung ke switch utama. Dan saya membuat 4 komputer klien yang terhubung ke switch cabang. Nah, penjelasan alurnya itu di sini ada switch 3 itu yang berfungsi sebagai pusat distribusi jaringan, dan
switch 4 di sini yaitu menghubungkan antara PC 6 dan PC 7, dan switch 5 di sini itu menghubungkan antara PC 8 dan PC 9. Nah, semua jalur komunikasi antar PC ini akan melewati jalur switch sesuai struktur topologi tree. Kita masuk ke dalam skema IP yang saya gunakan. Skema IP yang saya gunakan itu, setiap komputer itu diberikan alamat IP dalam satu jaringan yang sama agar dapat saling berkomunikasi. Seperti kita akan melihat alamat IP dari PC 6 ini. Di sini alamat IP-nya itu saya menggunakan 192.168.20.2 dan subnet max-nya itu 255.255.255.0 dan default gateway-nya itu 192.168.20.1. Mengapa saya tidak pakai satu di sini? Karena satu itu untuk router. Nah, karena semua perangkat berada dalam network yang sama, maka komunikasi dapat dilakukan secara langsung melalui switch. Kita akan melakukan demonstrasi komunikasi. Ini untuk memastikan jaringan berjalan dengan baik. Kita akan melakukan pengujian ping. Di sini kita akan mulai dari PC 6 ini, kita akan ping ke PC 9. Di sini kita akan ping 192.168.20.5. Nah, ini terjadi proses komunikasi, yaitu PC 6 itu mengirim paket ke switch 4. Nah, di sini tuh PC 6 itu mengirim paket ke switch 4, dan switch 4 itu meneruskannya ke switch 3 di sini, dan switch 3 itu meneruskannya kembali ke switch 5 dan switch 5 ini mengantar paket ke PC 9. Begitu juga PC 9 akan mengirim balasan kembali ke PC 6-nya. Hal ini menunjukkan bahwa komunikasi antar perangkat dalam jaringan itu berjalan dengan baik. Dan kemudian kita akan masuk ke analisis ARP dan ICMP saat kondisi normalnya. ARP atau biasa kepanjangannya itu Address Resolution Protocol, itu digunakan untuk mengetahui alamat MAC-nya dari sebuah IP address sebelum paket dikirimkan. Contohnya itu saat PC 6 ingin menghubungi PC 9. Nah, PC 6 akan mengirim ARP request, yaitu dia akan berteriak begitu ya. Dia akan berteriak itu bilang siapa yang memiliki IP 192.168.20.5, dan kemudian PC 9 menjawab itu saya, dan dia akan mengirimkan ARP reply-nya. Begitulah alamat MAC tersebut kemudian disimpan pada ARP table, sehingga komunikasi berikutnya itu dapat langsung dilakukan tanpa ARP ulang. Kemudian ICMP itu atau Internet Control Message atau protokol itu digunakan untuk mengirim pesan kontrol jaringan. Salah satunya itu melalui perintah ping yang telah kita lakukan tadi, yaitu dari PC 6 itu mengirim ICMP echo request ke PC 9. Kemudian paket melalui switch 4 dan melalui switch 3 dan switch 5. Nah, kemudian PC 9 itu menerima paketnya, dan PC 9 itu di sini kembali mengirim ICMP echo reply-nya ke PC 6 di sini melalui jaringan yang sama. Jika tidak ada masalah jaringan, maka komunikasinya itu akan berhasil. Kemudian kita akan penjelasan saat terjadi kejadian. Beberapa gangguan itu yang dapat terjadi itu misalnya kabel antara switch 3 dan switch 5 nya itu terputus. Nah, yang ini kita coba hapus. Nah, dan kita coba tes. Salah. Di sini ping
192.168.20.5. Nah, di sini itu request timeout. Nah, itu karena PC9 itu tidak dapat berkomunikasi dengan di mana ya? Oh, ke segini. Nah, kan. Nah, PC8 dan PC9 itu tidak dapat berkomunikasi karena dengan PC7 dan PC7 dan PC6. Nah, namun PC8 ini tetap bisa berkomunikasi dengan PC9. Nah, di sini hasilnya itu menurunkan request timeout karena tidak ada jaringan yang terhubung atau kabel yang terhubung. Mari kita kembali menyambungkan. Kemudian kita akan mengetes itu kesalahan konfigurasi IP-nya. Kita tes dengan di PC6 ini kembali. Kita clear aja dulu ini. Tidak bisa, ya. Kita tes aja lah. Di sini kita coba ping 192.168.20.7 misalnya. Atau kita tesnya ke jaringan yang berbeda. Ini juga bisa sih. Nah, di sini itu tidak dapat terhubung karena IP-nya itu tidak ada atau kita melakukan kesalahan dalam konfigurasi IP-nya. Itu saja. Mungkin kesimpulannya itu topologi tree itu merupakan topologi jaringan yang memiliki struktur bertingkat sehingga memudahkan pengolahan jaringan yang lebih besar. Pada topologi ini komunikasi antar perangkat dilakukan melalui beberapa switch. Dengan struktur pohon, proses komunikasi melibatkan ARP untuk mencari alamat MAC dan ICMP untuk menguji koneksi jaringan. Jika terjadi gangguan seperti kabel terputus, kesalahan IP, maka komunikasi antar perangkat dapat terganggu sesuai dengan bagian jaringan yang terkena masalah. Baik, itu saja penjelasan dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Latifah Putri Fardin dengan NIM F5012467. Jadi di sini saya ingin menjelaskan topologi star atau topologi bintang. Jadi di sini dia menggunakan satu sumber atau satu switch pusat. Jadi dia setiap mengirimkan pesan dia harus ke pusat dulu baru ke PC yang lainnya. Jadi kita langsung ke skema IP-nya. Jadi ini merupakan skema IP-nya. Jadi dia menggunakan 30 semua PC dalam topologi star, tapi dia berbeda di sini. Terus subnet max-nya seperti ini. Lanjut kita ke komunikasinya. Jadi saya ingin melakukan komunikasi dengan PC yang ini. Ini IP configuration itu 30.5. Kita tekan ini. Ke command prompt. Baru ping 192.198.30.5. Di sini menandakan komunikasinya berhasil. Lanjut, kalau kita ke simulation. Jadi ini kita akan hubungkan ke sini. Di 30.4. Ping 192.168.30.4. Lihat, dia akan membaca terlebih dahulu dia punya alamat MAC, alamat match.
dia akan baca, makanya di sini ARP. Lanjut, ini X dulu, X dulu. Lihat dia akan baca terlebih dahulu ARP-nya. Baru kita next lagi. Dia masih terus membaca ARP, next, ARP, 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 baru ICMP. Lihat, dia hanya mengirim ke next. Lihat, dia hanya mengirim pesan ke yang kita mau kirim tadi. Tuh, yang lainnya tidak. Nah, nah, dan kejadian yang biasa terjadi itu, kita biasanya melakukan eh, melakukan kesalahan dalam kasih masuk IP-nya, misalnya ping 162.198.80.1. Nah, dia akan Nah, ini kalau di simulation, lihat, dia akan tetap berjalan. Tapi kalau di real time, kan tuh, dia akan terjadi seperti ini. Ya, coba delete dulu. Oke, jadi kondisi yang biasa terjadi itu kalau misalnya kita salah memasukkan IP, dia akan salah. Baru seperti tadi juga kalau misalnya kita memasuk, misalnya dari real time tadi kita kasih masuk penghubung ini dan ini, baru itu di simulation kita lakukan yang sama, dia langsung membaca ICMP bukan ARP-nya. Nih. Jadi kalau misalnya kita mau melihat simulasinya dia membaca ARP, kita jangan memasukkan yang sudah kita masukkan sebelumnya. Oke, sekian dari saya. Baik, perkenalkan, nama saya Rena Lamaligi dengan NIM F55124057. Di sini saya akan menjelaskan bagian topologi yang saya buat, yaitu topologi ring. Di mana di sini bisa kita lihat, saya menggunakan, pada topologi ini ada 5 switch, yang dimana switch ini berfungsi sebagai penghubung antar komunikasi data nantinya. Lalu juga saya menggunakan 5N device di sini sebagai PC, di mana ini merupakan perangkat yang berfungsi sebagai pengirim dan penerima data. Lalu bisa kita lihat juga di sini, setiap end device itu terhubung ke masing-masing switch, yang kemudian masing-masing switch itu terhubung lagi ke switch lainnya. Yang di sini kalau kita lihat itu membentuk sebuah cincin sesuai dengan nama topologi itu, yaitu topologi ring. Lalu di sini juga ada salah satu jalur yang terblokir. Di sini jalur ini terblokir dengan protokol STP atau Spanning Tree Protocol, di mana tujuan pemblokiran ini untuk mencegah terjadinya loop, yang di mana itu akan mengakibatkan broadcast storm, atau broadcast itu nantinya akan terus berputar di switch ini tanpa henti. Nah, lalu langsung saja di sini kita bisa lihat untuk IP yang saya gunakan pada topologi ini, yaitu IPv4 dengan kelas C, dengan IP yaitu 192.168.50.2, lalu subnet mask sesuai dengan kelas yang saya bilang tadi, yaitu kelas C, 255 dan sekian. Lalu di sini juga ada default gateway, yaitu 192.168.50.1. Ini default gateway ini nanti akan digunakan jika kita ingin menguji konektivitas data antara topologi ini dengan topologi dari jaringan lain. Lalu langsung saja kita coba untuk melakukan ping pada salah satu perangkat di topologi ini. Misal saja kita coba ping pada perangkat dengan IP 50.0.
Di sini bisa kita lihat adanya pesan reply ini artinya bahwa perangkat ini sudah saling terkoneksi. Oleh karena itu, di sini pesannya daripada request timeout yang keluar akan seperti ini. Request reply from 192.168.50.5, di mana yang receive itu 4 dan loss-nya 0 atau 0% dalam paket yang tidak tersampaikan. Nah, langsung saja kita coba lihat bagaimana alur protokol yang terjadi jika kita mencoba untuk melakukan ping terhadap suatu perangkat. Misalnya saja kita coba pada perangkat ini dan kita coba lakukan ping pada salah satu perangkat, coba saja perangkat 50.4. Nah, di sini bisa kita lihat ada dua logo pesan, di mana logo pesan yang hijau ini adalah protokol ARP atau Address Resolution Protocol, di mana protokol ini akan melakukan broadcast untuk mencari tahu di mana MAC address penerima dari paket yang akan kita kirimkan atau proses pingnya akan kita lakukan. Jadi di sini dia akan pertama-tama akan melakukan broadcast. Dia akan mengirimkan ke seluruh perangkat yang ada di topologi ini untuk mencari tahu di mana posisinya ini. Dia akan melakukan broadcast. Nah, jika sudah ditemukan, di sini bisa kita lihat. Nah, ini artinya sudah ditemukan, maka dia akan memberikan ARP reply ya, dari perangkat penerima dan dikembalikan ke perangkat pengirim untuk memberitahu bahwa di situ adalah tempat MAC address penerima tersebut. Nah, jika sudah, maka selanjutnya akan dijalankan protokol ICMP atau Internet Control Message Protocol, di mana di protokol ini itu eh, s- terdapat paket yang akan kita kirimkan atau proses ping yang akan kita lakukan. Jadi dia akan mengirimkan proses ping itu atau paket tersebut ke PC penerima. Setelah sampai, PC penerima itu akan mengembalikannya dalam bentuk ICMP reply, yang dimana ICMP reply ini nanti eh, dikembalikan ke PC pengirim dan bisa kita lihat pada command prompt sebagai hasilnya yaitu reply dari PC penerima. Jadi bisa kita lihat di sini kalau sudah ada reply dari eh, PC dengan IP 50.4. Nah, lalu bagaimana jika kita mencoba untuk melakukan ping pada eh, perangkat di topologi yang berbeda atau di jaringan yang berbeda? Mari kita coba menggunakan salah satu perangkat ini dan kita coba untuk melakukan ping di topologi tree ini. Kita coba ping di sini ini dengan IP 20.2. Seperti tadi. Tapi bedanya dia ini akan memeriksa apakah perangkat tersebut itu ada di jaringan yang sama atau tidak. Karena di sini dia berada di jaringan berbeda, otomatis dia akan mengirimkan ini ke router, yang dimana nanti router itu akan meneruskan paket tersebut ke eh, perangkat penerima yang ada di jaringan yang berbeda. Tapi sebelum itu, dia akan kembali melakukan broadcast untuk mencari tahu di mana MAC address dari router tersebut. Jadi dia akan mencari tahu, pertama dia akan mengirimkan broadcast tersebut. Nah, di sini langsung sampai broadcastnya kepada router. Setelah itu, seperti sebelumnya, di sini routernya akan mengembalikan protokol ARP itu dalam bentuk ARP reply ke PC pengirim sebagai menunjukkan bahwa itu adalah MAC address yang sesuai. Nah, jika sudah, maka akan dijalankan protokol ICMP, yaitu Internet Control Message Protocol. Lalu PC pengirim akan mengirim paketnya tersebut ke router untuk diteruskan ke perangkat penerima. Nah, setelah sampai, router akan melakukan lagi protokol ARP atau eh,
melakukan broadcast untuk mencari tahu di jaringan tersebut gimana MAC address dari perangkat penerima. Nah, dia akan melakukan broadcast. Bisa kita lihat di sini. Jika broadcastnya sudah, maka perangkat penerima akan mengembalikan ARP reply ke router untuk memberitahu bahwa di situ adalah letak perangkat MAC address dari penerima tersebut. Nah, setelah dia mengembalikan, maka router tadi akan meneruskan pesannya ke pesannya ke paketnya ke perangkat penerima tersebut. Lalu dia akan dikembalikan lagi dari perangkat penerima ke perangkat pengirim seperti proses sebelumnya. Kurang lebih seperti itu. Lalu bagaimana jika terjadi suatu insiden? Di sini, misalnya pada topologi ini, bagaimana jika terjadi suatu insiden yang berupa salah satu kabel ini terputus? Misalnya saja, bisa kita coba kabel yang ini. Untuk topologi ring sendiri, jika salah satu kabel itu terputus, maka jalur yang terblokir tadi itu akan menjadi jalur yang terblokir tadi ini akan dibuka sebagai jalur alternatif sehingga untuk proses komunikasi datanya sendiri itu tidak akan terlalu terganggu. Nah, jadi di sini bisa kita coba, bisa kita coba saja jika kita melakukan ping pada salah satu perangkat, katakan saja perangkat 3. Sudah terbuka jalannya di sini. Nah, itu ada reply from 192.168.50.3. Jadi, salah satu jalurnya ini akan dibuka untuk menjadi jalur alternatif tadi. Jadi, kalau untuk topologi ring itu, alur komunikasi datanya tidak akan terputus jika hanya satu kabel saja yang atau satu jalur saja yang terputus. Lain lagi ceritanya eh, jika ada dua jalur yang terputus, maka otomatis antara ketiga perangkat ini dan kedua perangkat ini tidak bisa saling terhubung. Ya, seperti itu bentuk topologi dari ring itu sendiri. Demikian penjelasan dari topologi ring. Terima kasih sudah mendengarkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.